Oke, halo teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membaca ini ya, order book dan juga tape reading untuk melihat bid offer di sini. Jadi di sini waktu itu kita ada scalping di Sola ya. Dan saya udah kasih info di grup. Ini bulan Agustus tanggal 1 kalau nggak salah. Iya. Jadi ini udah lumayan lama juga. Oke, jadi di sini simpelnya kita bisa lihat ya bahwa di sini harga 146 ini ada bandar yang nahan harga. Jadi penahan harga itu mentok di 146. Jadi harga itu nggak akan turun di bawah 146. Nah, di atas ini ada kisaran 9.000 lot dengan frekuensi 23 orang. Dan ini juga bisa diindikasikan bahwa di sini ada bandar. Nah, lalu kita lihat jelas ya di sini di 148 sampai kisaran 154, 155. Di sini ada lot besar dengan frekuensi yang bisa dibilang ini isinya retail. Karena lumayan besar ya frekuensinya dengan lot yang lumayan, apalagi di harga 150 nih. Nah, 150 ini kebetulan adalah area resisten ya. Bisa kita lihat di sini ada dua candle yang badannya itu persis bersamaan. Jadi ini adalah resisten valid harga 150. Jadi di sini isinya frekuensi lumayan besar karena di sini isinya retail. Oke, mungkin kita langsung cepetin aja ya. Nah, di sini kelihatan tadi di 146 itu ditahankan ya. Nah, kita lihat nih, ketika 146-nya 147-nya jebol, 146-nya ini selalu diisi agar enggak dijebol. Oke, jadi di sini dipastikan ada bandarnya. Bandarnya sedang mau main di saham ini, bisa dibilang seperti itu. Nah, lalu kita lihat 147-nya kembali naik. Lalu di sini kita lihat terlebih dahulu ya untuk di offernya. Untuk harga 148 sampai 150. Di sini frekuensinya semakin lama semakin banyak dibanding yang di sebelah sini. Kita bisa lihat di sini 15.000 namun hanya 37 frekuensi. Dan juga di sini frekuensinya 3 namun di sini lotnya 3.200. Berarti jika dibagi kemungkinan setiap bandar ada menaruh kisaran 1.100 slot di setiap frekuensinya. Nah, kita lanjut di sini 148-nya ini pasti akan dihajar. Kenapa? Karena di sini frekuensinya sangat banyak dan kemungkinan besar ini adalah retail. Jadi bandar itu akan mengambil barang retail yang dijemur, seluruh barang retail yang dijemur. Kenapa? Karena di situ mereka mendapatkan barang dengan harga di markup. Jadi retail keluar, bandar masuk. Nah, tapi bandar masuk ini harganya udah otomatis naik. Sehingga ketika harga sudah lumayan cukup naik, retail barulah tergiur di situ untuk membeli saham tersebut dengan harga yang lumayan tinggi. Dengan bid itu di antrian pertama pasti isinya bandar, sehingga ketika mereka mau akum atau menunggu harga turun, itu nggak akan dikasih sama bandar, agar mereka itu langsung beli di harga over. Jadi mereka istilahnya tuh nge-HK lah, bodo amat mau intinya mereka si retail ini pemikirannya, wah ini naik terus nih, lumayan nih bisa untung gitu. Dan disitulah bandar mainkan psikologi. Ketika harga sudah naik, nah ntar mungkin saya akan jelasin terlebih dahulu ya. Oke, 148 ini dihajar sampai 149 tapi balik lagi ya. Oke, 148 dihajar lagi lalu akhirnya ke 149. Nah, di sini 149-nya dihajar juga nih sama bandarnya. Oke, langsung habis ya. Mungkin kita cepetin aja nih kali 2. Nah, oke. Sini harganya sempat balik lagi nih ke 149. Kenapa? Karena mungkin di sini bandarnya itu nyicil buang barang ya. Karena setiap bandar ini pola mainnya tuh beda-beda gitu. Jadi mungkin bandar kali ini mereka profitnya tuh ngambil marginnya kecil aja. Oke. Kita lihat 149-nya kembali dihabisin sama bandar. Sini kelihatan jelas ya 15.000 lah tapi frekuensinya lumayan besar nih. Oke. Di sini udah pasti dihajar sama bandarnya. Kita lihat aja nih. Oke, di sini udah langsung dihajar sama bandarnya.
15.000 dalam waktu yang singkat. Oke, udah hilang, langsung dimakan. Sini harga 150 ada 62.000 lot. Di sini ngestak lumayan agak sedikit lama ya. Namun pada akhirnya juga karena lotnya sangat banyak, pasti dihajar lah sama si bandar. Nah, bisa kita lihat tuh, kencang tuh di HK-nya tuh. 47.000, 46.000, langsung habis 150-nya diisi sama bandar. Lalu berpindah ke harga 151. Dan di sini harga itu mentok ke harga kisaran 154. Kenapa? Karena si bandar ini kan mungkin udah dibilang sudah dapat harga di bawah 146 ya. Dan di bawah harga 146 itu sudah mendapatkan profit hampir 5 hingga 10%-an di sini. Dan di situ mereka sebenarnya udah profit banget nih. Dan saya waktu itu nge-call di harga 147 untuk akumulasi, untuk scalping, dan saran TP di harga kisaran 150 hingga 152. Dan ternyata di sini pada akhirnya harga itu mentok di harga 154 ya. Nah, 154. Bisa dilihat sini perbedaan antara frekuensi di offer dengan frekuensi di bid. Jadi di sini ya frekuensi di bid lebih kecil tapi lotnya banyak, sedangkan frekuensi di offer itu banyak namun lotnya bisa dibilang kecil. Tinggal kita bandingkan aja. Mungkin inti dari intinya adalah ketika kita ingin tahu sebuah saham itu akan di markup atau digoreng, dengan sebelumnya kita sudah memastikan secara teknikal maupun dengan ini ya bandarmologinya. Itu frekuensi di bid itu kecil tapi lotnya lumayan besar. Lalu di offer itu frekuensinya sangat banyak tapi lotnya terlihat lebih kecil. Di situ maka ada kemungkinan bandar markup harga. Di sini bisa kita lihat ya bahwa di sini ada kisaran 561.000 lot, sedangkan di bidnya hanya 303.000 lot. Maka kemungkinan besar saham itu pasti akan di markup dan diangkat harganya untuk mancing retail biar si retail ini cuci piring. Mungkin sekian seperti itu dulu. Terima kasih banyak.